Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Dikdas, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat selalu ya. Perkenalkan, saya Juhaini, mahasiswa S3 Pendidikan Dasar Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang. Kali ini saya akan menyampaikan salah satu subtopik dari mata kuliah Analisis Kebijakan dan Tata Kelola Pendidikan Dasar, yakni hubungan kebijakan, modal manusia, kemasyarakatan, dan keadilan sosial. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, mari sama-sama kita baca alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini menandakan bahwa bangsa Indonesia hadir dan berkewajiban menjamin keadilan pendidikan bagi seluruh warganya. Pendidikan dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi hal yang sangat krusial dalam membangun negara. Tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan masih menjadi investasi terbaik suatu negara, dalam artian negara yang memiliki human capital atau manusia atau modal manusia yang baik. Secara tidak langsung negara tersebut telah memiliki investasi terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Berbicara terkait kebijakan pendidikan, modal manusia, kemasyarakatan, dan keadilan sosial merupakan sesuatu yang tak bisa dipisahkan, di mana konseptor, implementator, maupun evaluator sebuah kebijakan tentunya ketiga hal tersebut turut andil di dalamnya. Modal dalam sebuah bentuknya secara umum dipandang oleh ekonom sebagai sumber daya yang tersedia melalui jaringan yang dipasarkan baik secara individu atau dipasarkan kepada kelompok perusahaan maupun komunitas, di mana masyarakat diyakini bertindak rasional dan berfungsi setara. Jadi jika modal fisik adalah produk dari perubahan bahan mentah, maka modal manusia diciptakan dengan mengubah orang untuk memberikan mereka keterampilan dan atau pengetahuan yang diinginkan. Modal manusia terdiri dari keterampilan, kemudian pengetahuan, serta atribut yang serupa yang mempengaruhi kemampuan manusia tertentu untuk melakukan pekerjaan secara produktif. Modal manusia adalah gabungan pendidikan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk menghasilkan kekayaan. Hal ini membantu untuk menentukan kapasitas pendapatan individu dan kontribusi mereka terhadap kinerja ekonomi negara tempat di mana mereka bekerja. Hal ini biasanya diukur dengan memeriksa tingkat keterampilan dan pengetahuan penerima seperti anggota suatu perusahaan atau kelompok siswa ataupun mahasiswa. Inti dari wacana kebijakan yang menghubungkan sumber daya manusia dan pendidikan adalah keyakinan bahwa terdapat pergeseran paradigma dari Fordisme menuju perekonomian pasca Fordisme yang berketerampilan tinggi atau berbasis pengetahuan, di mana investasi pada sumber daya manusia merupakan kuncinya terhadap daya saing nasional.
Indonesia tentunya memiliki stabilitas ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakatnya yang dapat diwujudkan melalui sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing, serta responsif terhadap perubahan sesuai dengan kebutuhan pasar, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Pendidikan saat ini harus mempersiapkan modal manusia yang kompeten dan produktif. Di tingkat nasional, terdapat pendapat bahwa kebijakan pendidikan yang dikembangkan berdasarkan teori modal manusia dapat menghasilkan kohesi yang lebih besar dan mengurangi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya yang langka. Pendekatan manusia atau pendekatan sumber daya manusia terhadap kebijakan pendidikan juga didasarkan pada asumsi bahwa terdapat manfaat ekonomi nasional yang dapat diperoleh dari pendidikan dan memiliki angkatan kerja yang terdidik dan terampil. Pendidikan salah satu alternatif pengembangan dan peningkatan modal manusia agar bisa berkompetisi di dunia usaha, di dunia industri. Pendidikan memegang rencana strategis untuk merancang kurikulum dan sistem evaluasinya melalui kebijakan pemerintah. Nah, ke topik selanjutnya yakni gagasan terkait kemasyarakatan atau gagasan terkait kewarganegaraan sebagai serangkaian hak dan tanggung jawab timbal balik atau merupakan inti dari konsep kewarganegaraan yang dikembangkan oleh Marshall dalam bukunya yang sangat berpengaruh, yakni terkait atau judulnya Citizenship and Social Class. Kajian Marshall mengenai kewarganegaraan di Inggris pasca perang berpendapat bahwa hak kewarganegaraan telah berkembang atau hak masyarakat telah berkembang dalam 3 fase yang berbeda. Yang pertama, berkembangnya kewarganegaraan sipil yang memunculkan kebebasan individu seperti kebebasan berpendapat dan hak untuk memiliki harta benda. Yang kedua, perkembangan hak politik, di mana hak untuk berdiri dan memilih dalam pemilu memberikan hak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kekuasaan politik. Dan yang ketiga, yakni kewarganegaraan berkembang berdasarkan keyakinan bahwa warga negara mempunyai hak atas elemen jaminan sosial yang didefinisikan secara luas yang disebut oleh Marshall sebagai kewarganegaraan sosial. Para ekonom telah lama mengetahui bahwa masyarakat merupakan bagian penting dari kekayaan suatu negara. Jika hal ini terjadi, maka bagi individu yang mencari akses terhadap peluang kerja yang diinginkan, kepentingan pribadi mereka akan dipenuhi oleh investasi pribadi dalam perolehan kualifikasi dan pengalaman yang relevan. Dalam istilah Marshall, pendidikan merupakan komponen penting dari kewarganegaraan sosial. Penyediaan pendidikan yang universal mewakili hak kewarganegaraan yang penting yang tersedia bagi semua warga negara secara merata atau setara, terlepas dari kekuatan pasar dan sumber daya material mereka. Posisi seperti ini mencerminkan periode konsensus kesejahteraan pada tahun-tahun pasca perang. Namun semakin terfragmentasi sejak pertengahan tahun 1970-an muncul ortodoksi neoliberal. Telah menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai tujuan pendidikan dan bentuk penyelenggaraannya. Ketegangan yang meningkat mengenai sifat dan tujuan kebijakan pendidikan mencerminkan ketegangan nilai-nilai yang mendasari kebijakan dan membentuk wacana sosiopolitik yang menjadi dasar perdebatan kebijakan pendidikan kontemporer, dan dari mana prinsip-prinsip organisasi dan praktik operasional muncul. Dalam wacana ini, kita dapat mengidentifikasi 4 tema utama yang menyoroti sifat terpolarisasi dari nilai yang mendasari kebijakan pendidikan
kemasyarakatan, dan bagaimana konflik nilai membentuk lingkungan sosiopolitik. Keempat hal tersebut adalah konsep hak atas kewarganegaraan, atau yang pertama adalah kewarganegaraan dan akses. Konsep hak atas kewarganegaraan lebih menekankan pada kemampuan individu untuk mengakses layanan pendidikan. Namun apa yang bisa diharapkan oleh warga negara sebagai sebuah hak? Apa yang harus menjadi keseimbangan antara penyediaan kolektif tanpa biaya langsung bagi siswa dan bentuk penyediaan dan konsumsi yang lebih diprivatisasi di mana siswa membayar. Kemudian yang kedua, kewarganegaraan sebagai partisipasi. Pandangan tradisional mengenai kewarganegaraan kurang menekankan pada keterlibatan pengguna dalam penyediaan layanan. Bagaimana seharusnya pengguna dilibatkan dalam menentukan kebijakan di lembaga pendidikan? Apakah sekolah demokratis berdasarkan partisipasi kolektif merupakan kemungkinan yang realistis? Atau apakah keterlibatan pengguna lebih efektif dicapai dengan meningkatkan kekuatan konsumen melalui solusi pasar? Dan yang ketiga, pengembangan kewarganegaraan. Pendidikan memiliki peran khusus dalam mengembangkan individu untuk berpartisipasi dalam semua aspek masyarakat sebagai warga negara yang aktif. Intinya, hal ini adalah tentang mempersiapkan peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi anggota komunitas yang terlibat dengan kapasitas untuk menggunakan pengaruh dan hak pilihan. Siswa dipersilahkan untuk apa? Apa mereka, fungsi mereka di dalamnya? Ngapain? Pertanyaan-pertanyaan ini juga memunculkan permasalahan mendasar yang berkaitan dengan kurikulum. Tidak hanya berkaitan dengan tujuan isi, namun melibatkan pertanyaan yang lebih luas tentang siapa yang mempunyai kewenangan untuk menentukan tujuan dan isi kurikulum. Yang keempat, kewarganegaraan dan keadilan sosial. Permasalahan kewarganegaraan terkait erat kaitannya dengan pertanyaan yang lebih luas mengenai keadilan sosial dan khususnya distribusi hak, sejauh mana hak bersifat kolektif dan individual, sejauh mana hak tersebut mencakup akses terhadap sumber daya seperti halnya hak-hak sipil dan hukum yang didefinisikan secara tradisional. Perspektif liberal menegaskan bahwa pasarlah yang mengalokasikan sumber daya untuk berperan, dan peran pendidikan adalah untuk mendukung berfungsinya pasar bebas secara efektif. Tapi para penganut teori kritis menolak pendekatan yang digerakkan oleh pasar dan menegaskan bahwa pendidikan mempunyai peran penting dalam mendorong masyarakat yang adil, di mana kesetaraan tidak dipahami dalam istilah politik yang sempit, namun dalam istilah yang mencakup pertimbangan ekonomi dan budaya, serta hal-hal yang berkaitan dengan distribusi kekuasaan dan hak politik. Pendekatan-pendekatan tersebut secara eksplisit mengakui perlunya mengatasi kesenjangan struktural, misalnya kesenjangan yang didasarkan pada kelas dan gender. Kepedulian terhadap kesetaraan tidak hanya terbatas pada permasalahan akses dan peluang, namun juga lebih berkaitan dengan kesetaraan hasil. Dalam pandangan ini, pendidikan mempunyai peran langsung tidak hanya dalam mengurangi kesenjangan, namun juga dalam mengatasi sumber-sumber kesenjangan. Di sini, ilusi netralitas ideologi pendidikan ditolak secara tegas dan posisi nilai-nilai eksplisit muncul lebih jelas. Dalam pendekatan terhadap keadilan sosial ini dan berdasarkan karya Gewir, kita dapat membedakan antara 3 pendekatan yang berbeda terhadap keadilan sosial yang masing-masing memiliki dampak terhadap
kebijakan pendidikan, baik di tingkat negara maupun di tingkat institusi. Yang pertama, keadilan asosiasi. Sejauh mana individu dan kelompok dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, dimensi keadilan sosial memberikan penekanan khusus pada keterlibatan kelompok sosial yang secara tradisional kurang terwakili dalam struktur pengambilan keputusan seperti masyarakat miskin dan mereka yang sering terpinggirkan dalam hierarki kelembagaan tradisional. Dalam lembaga pendidikan, siswa memberikan dampak yang jelas terhadap keterlibatan kelompok-kelompok. Yang kedua, keadilan distributif. Dipengaruhi oleh prinsip Rawlsian, keadilan distributif berkaitan dengan alokasi sumber daya ekonomi pada kelompok sosial. Namun hal ini dapat dianggap lebih luas karena mencakup berbagai bentuk modal, ekonomi, sosial budaya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai peran pendidikan sebagai pendistribusi ulang sumber daya dan sejauh mana fungsi kebijakan pendidikan secara eksplisit adalah untuk mengatasi kesenjangan. Kemudian selanjutnya ada keadilan budaya. Sejauh mana semua budaya dalam masyarakat diakui dan dihargai. Dimensi keadilan sosial ini menjawab permasalahan yang dianggap paling kurang sebagai akibat dari perkembangan terkini dalam masyarakat kontemporer. Sekali lagi, penekanan pada keadilan sosial memberi tanggung jawab untuk melawan kesenjangan dan mencegah marginalisasi kelompok budaya minoritas melalui kebijakan dan praktik yang mengutamakan kelompok mayoritas dan menolak kelompok minoritas. Keadilan budaya mungkin dianggap memerlukan komitmen khusus untuk menentang rasisme dan dalam bidang kebijakan publik untuk menentang rasisme yang dilembagakan. Perumusan kebijakan di lingkungan sosial politik dan arah strategis, ada hak kewarganegaraan, ada kohesi sosial dan identitas nasional, kemudian keadilan sosial dan kewajaran, kemudian pada arah strategis ada akses dan hak atas layanan, kemudian partisipasi dalam penyediaan layanan, serta konstruksi kurikulum. Prinsip, pada pelaksanaan kebijakan ada prinsip organisasi dan juga ada praktik dan prosedur atau prosedur secara operasional. Ada partisipasi pemangku kepentingan, kemudian artikulasi kelembagaan, kemudian penilaian formal terhadap kurikulum, kemudian reorganisasi kurikulum, alokasi sumber daya, serta sumber atau suara dari orang tua dan peserta didik atau siswa. Terdapat ketegangan antara kohesi sosial, keadilan sosial, dan arah strategis yang mencakup akses dan hak berdasarkan diferensiasi. Jadi semua terakomodasi, nggih. Di sini potensi refraksi kebijakan menjadi jelas seiring munculnya konsekuensi multitafsir teks dalam bentuk semakin beragamnya prinsip organisasi dan praktik operasional. Demikian yang dapat saya sampaikan pada sesi kali ini. Jika ada hal-hal yang kiranya belum jelas bagi teman-teman kelas 3A Dikdas UM, mari kita diskusikan bersama melalui forum diskusi Si Pejar. Untuk Sobat Dikdas, boleh berikan komentarnya melalui kolom komentar pada video ini. Dikdas UM selalu di hati. Ada Pak Samsul dan Bu Sirli yang kunanti. Saya Aini, mohon pamit undur diri. Tugas presentasi cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.